Hai Sobat Bisnis Kocok, We Code You Grow. Oke, kali ini kembali lagi bersama kami yang akan mengulas sedikit tentang buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Di sini ada saya Ali sebagai moderator, lalu ada siapa di samping saya? Saya Okta. Saya Vika. Oke, di sini ada Mbak Okta dan Mbak Vika. Kita bertiga akan mencoba membedah di bagian bab 2 dan bab 2 di buku ini, yaitu tentang bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Sebelumnya saya mau yakinkan ke teman-teman kenapa buku ini sangat bagus untuk teman-teman, karena di buku ini menjelaskan bagaimana cara-cara dan tips untuk meningkatkan ya self improvement kita di bidang sosial seperti mencari kawan dan lain-lain. Walaupun di sini judulnya Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain, bukan berarti mempengaruhi orang lain itu dalam konotasi negatif ya. Iya. Tapi lebih ke bermain dengan psikologi orang lain. Oke, secara garis besar saja saya coba mengurai yang secara umum saja ya di bagian 2 bab 2 ini. Yang paling ditonjolkan dari bab ini adalah tentang senyuman. Lalu ada orang namanya Charles Schwab itu mengatakan bahwa senyumannya itu bernilai $1. Charles Schwab adalah orang sukses yang berusaha menarik perhatian dari kolega bisnisnya dengan senyumannya. Makanya dia berpikir bahwa kesan singkat yang kita berikan ke orang lain dalam hitungan detik, dalam hitungan momen itu adalah melalui senyuman. Makanya kita harus memberikan senyuman agar orang lain menyukai dengan kita. Nah, kalau dari Kak Okta sendiri nih di bab ini dan di bagian 2 bab 2 ini, apa yang Kak Okta dapat? Kalau aku tuh yang paling ngena tuh kayak quotes-nya gitu loh, Kak. Jadi ada di sini itu quotes dari Abe Lincoln, ya, dia itu berkata, kebanyakan orang dapat merasa bahagia seperti yang mereka pikirkan. Nah, jadi kalau yang Okta rasakan pas baca ini itu kayak yang Okta lihat, misal di depan itu ada orang yang mohon maaf sedikit kekurangan misal dari fisiknya gitu, tapi dia tuh masih bisa tersenyum gitu ya. Itu kayak itu padahal beda kalau misalnya Okta ada yang di posisi itu yang bayangin pasti Okta nggak bakalan kayak gitu. Nah, itu tuh sesuai kita bagaimana menyikapinya gitu. Nah, terus ada lagi nih Kak, yang selain itu ada quote, tidak ada sesuatu pun yang baik atau buruk, hanya pikiran yang membedakannya. Nah, jadi kalau menurut Okta tidak ada sesuatu pun yang baik atau buruk tuh itu sesuai sama apa yang kita pikirkan. Jadi kayak misalnya waktu itu ada beredar kayak berita seorang ayah dia mencuri susu untuk anaknya. Nah, itu kan tidak bisa dibilang buruk dan juga tidak bisa baikin juga. Soalnya itu juga dia punya alasan dan tergantung masyarakat buat menyikapinya. Kayak orang itu positif nih berarti dia sayang anak, tapi yang negatif cara dia salah dengan cara seperti itu. Gitu sih yang aku bisa rasain saat baca tuh pas ngena banget di quotes-nya itu gitu. Menarik sih ini. Ini Mbak Okta ini mendapatkan insight dari quotes-quotes dari tokoh-tokoh yang secara tidak langsung menggambarkan tentang bagaimana pikiran kita itu mempengaruhi mindset kita lah terhadap sesuatu. Kalau atas nama siapa dia? Ya. Menarik ya. Kalau dari Kak Okta, dia mendapatkan insight dari buku ini berdasarkan quotes-quotes yang mempengaruhi mindset Kak Okta sendiri ya. Tadi ya seperti lebih ke arah kebahagiaan, mindset kebahagiaan. Sedangkan Kak Vika lebih fokus terhadap tindakan yang dilakukan. Tindakan seperti mulailah tersenyum hari ini, mulailah merasa bahagia, mulailah tunjukkan ke orang-orang kalau kita ini bahagia, untuk untuk menyebarkan energi positif ya Kak. Nah, lalu dari kehidupan teman-teman sendiri nih, nah pasti kan pernah ya mengalami momen dimana merasakan bahwa kekuatan senyuman itu benar-benar ada dan mindset kebahagiaan itu benar-benar berpengaruh gitu loh. Pernah nggak ada kisah nggak dari Kak atau Kak Vika dulu silakan.
Siapa dulu? Okta boleh. Jadi ya, sebenarnya kebahagiaan dan senyuman itu tuh saling beriringan ya Mas sebenarnya. Jadi kalau dari pengalaman Okta itu tuh ya sebenarnya kalau Okta kan bahagia nggak bahagia kan pasti cepet ya senyumnya gitu. Kayak kita juga udah biasa di kantor bareng, Okta jarang murung, pasti kalau murung juga cuman habis itu ketawa lagi gitu kan, senyum lagi. Nah kalau menurut pengalaman Okta itu ada sebuah kisah waktu itu kebahagiaan Okta tuh kecil banget sebenarnya, kayak cuman waktu itu sedih pas ulang tahun nggak ada yang ingat gitu. Terus abis itu kok tiba-tiba pas jam 11 malam itu kakak Okta datang bawa arum manis gitu, terus ngetok pintu, terus waktu itu telepon dulu tapi terus Okta bukain pintu, kenapa Mas gitu, selamat ulang tahun ya, cuman dikasih itu, padahal seharian itu kayak pura-pura senyum, oh ya udah kalau nggak ada yang inget gitu, tapi tetap senyum nggak murung. Terus habis itu jam 11 malam itu dikasih air manis terus senyum, terus senyumnya benar-benar senyum yang nggak senyum tulus terpaksa ya, gitu, senyum iya tulus. tulus ya gitu. Terus itu kebahagiaan kecil yang bikin senyum gitu sih. Kalau dari aku sendiri sih biasanya kan aku tuh tipikal yang kalau senyum tuh susah, apalagi buat orang yang nggak kenal banget gitu. Nah jadi tuh kalau biasanya aku di tempat umum itu nggak akan ngobrol ataupun senyum ke orang yang bener-bener senyumnya tulus banget. Nah kemarin itu tuh baru kemarin itu juga aku pergi sama temanku itu tuh ke UGM, ke Fakultas Geografinya. Di situ tuh waktu kita mau nyebrang nggak sengaja tuh ketemu sepasang suami istri lah di situ tuh. Ya yang dibilang berkecukupan juga nggak berkecukupan gitu. Nah nggak tahu kenapa hatiku tuh tergugah buat nyamperin mereka, buat ngasih sesuatu gitu loh. Dan aku tuh mau memulai buat nyapa mereka duluan, yang sebelumnya aku tuh nggak pernah nyapa, nggak pernah basa-basi sama orang baru, tapi aku nyamperin mereka buat ngasih apa yang aku punya gitu. Nah aku kasih, terus mereka kayak ya ngasih kayak semangat, kayak makasih udah kasih bantuan ini bla 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 gitu kan. Nah terus tuh di situ kayak rasa bahagia tuh bahagia banget tuh loh. Terus senyumku tuh nggak yang biasanya tuh cuma terpaksa gitu tuh enggak, tapi tuh benar-benar senyum kayak tulus gitu loh. Temanku aja sampai bilang, tumben kamu yang dari pulang kerja cuma diem murung, tapi kamu sekali ngasih ini kamu seneng banget. Nggak tahu terbawa suasana aja sama mereka yang kasih aku semangat gitu. Nah sebenarnya antar manusia itu memiliki kayak hubungan timbal balik secara nggak sadar, seperti ketika kita memberikan kebahagiaan itu akan balik ke kita dari orang tersebut juga. Iya setuju. Kayak kemarin sore itu kan Mas, aku tuh sama temanku tuh ke salon nail art. Nah kakaknya jutek banget tuh, kan ada meja, terus ya mau kayak gimana kak, udah ada referensinya belum gitu, jawabnya cek. Terus aduh ini agak nggak seru nih orangnya. Abis itu otak kayak seru-seruin, tak lepas maskerku, aku coba senyum. Mbaknya masih biasa aja, masih lempeng gitu mukanya, emang agak gitu kali ya pribadinya dia. Lalu setelah itu Okta senyum, Mbak ini aku udah ada referensi gitu. Terus tak kasih ke dia, oh iya mohon maaf kak, boleh boleh saya foto gitu, tapi dia masih ngomongnya seadanya gitu. Terus abis itu boleh kak silahkan gitu. Terus abis itu ada suatu hal yang kayak nail artnya tuh susah gitu. Aku kan diem, nggak banyak ngobrol, aku mainan HP, dia nail art. Terus susah kan, udah dihapus beberapa kali, hampir 5 kali lebih itu dihapus sama beliau. Terus Mbak kalau misalnya susah ganti ini aja, ganti apa desainnya aja sesuai yang mbaknya bisa, yang menurut mbaknya bagus, nggak apa-apa gitu. Oh iya kak nggak apa-apa, iya ini soalnya susah banget simetrisnya. Nah beliau bilang gitu, oh iya mbak nggak apa-apa, santai aja gitu. Aku udah senyum-senyum, terus dia mulai ngobrol tuh, mbaknya orang mana dan segala macam. Oh ini ya abis pulang kerja ya. Terus dia mulai ini, kalau kita terbuka, kita baik sama orang, kita senyum sama orang, bakalan ada timbal baliknya. Soalnya mereka juga punya perasaan gitu loh. Gitu. Terus oke sih, habis itu terus kita banyak ngobrol, habis itu nggak setegang tadi pas awal gitu. Jadi keterbukaan dan senyuman itu tadi menjadi menjadi pintu dari pengalaman baru ya, misalkan kebahagiaan itu tadi. Kalau ini seperti kayak diceritakan di buku ini, ada seorang dokter bernama
Ada dokter namanya Dr. Stephen K. Sproul. Dia itu seorang dokter hewan yang pada suatu hari dia mempunyai pengalaman yang luar biasa. Di mana ada 6 atau sampai 7 pasien itu sedang menunggu di ruang tunggu gitu. Mereka semua terdiam tanpa interaksi satu sama lain. Lalu entah dari mana tiba-tiba ada orang yang masuk pintu dan di situ ada ibu-ibu bersama anak bayi yang berusia 9 bulan dan anjingnya. Nah, ibu-ibu tersebut duduk di tengah-tengah bapak-bapak gitu ya. Lalu sambil menggendong bayinya itu tidak sengaja memberikan, ya gimana ya, tahu kan bayi kan kalau memberikan senyuman ke orang gimana. Iya. Nah, bapaknya itu sontak langsung ya biasa mensenyumi balik ke bayinya tersebut, langsung bermain dengan bayinya. Ya mereka mulai mengobrol tentang, bapak ini mengobrol tentang cucunya, lalu ibu ini mengobrolkan tentang anak bayinya ini. Nah, dari situ yang awalnya ruangan itu dingin tanpa percakapan apapun menjadi pengalaman seru tentang obrolan tentang anak-anak tersebut. Nah, itu hanya berawal dari senyuman loh, senyuman bayi lagi. Nah, kita kadang sering meremehkan kekuatan senyuman di kehidupan kita ya, padahal sebenarnya berdampaknya besar sekali ya, teman-teman. Jadi prinsip utama di bab 2 bagian 2 bab 2 ini sebenarnya adalah tersenyumlah, karena tak seorang pun yang begitu lebih membutuhkan senyuman daripada mereka yang tidak punya lagi senyuman untuk diberikan. Iya, gitu. Nah, gampangnya kalau kita udah tua, kita itu ketika udah tua kita nggak mempunyai waktu, kita akan menyesal dan kenapa sih aku nggak dulu memberikan senyuman ke orang yang banyak gitu loh, agar kita berbahagia di masa tuanya. Ya mungkin seperti itu sih gambaran umum di bab 2 ini yang mungkin bisa kami jelaskan seperti itu ya teman-teman ya. Untuk kurang lebihnya dapat teman-teman diskusikan di kolom komentar juga ya, nanti bisa di teks. Nah, sebelumnya kami ingin memperkenalkan juga siapa sih kita. Nah, kita ini adalah Workshop Kode Niagatama yang menjual berbagai alat retail dan peralatan kantor dan penjualan. Nah, kita jual apa aja Kak? Itu Kak? Kita ada banyak banget nih. Kita ada ID card printer, ada printer label, printer kasir, terus kita juga ready scanner, cash drawer, perlengkapan kasir kita juga ada tuh Kak. Terus ada apa lagi nih Kak Vika? Kita per customer tuh juga ada, misal teman-teman mau custom label, custom ribbon, custom lanyard atau preprint, terus custom gelang konser itu juga bisa banget. Terus nggak hanya Supplies itu aja sih, buat suppliesnya tuh kita juga ready aja dari berbagai ukuran yang teman-teman cari pastinya kita ada. Iya, betul banget. Nah, maka dari itu teman-teman kalau punya bisnis apapun, nah teman-teman bisa nih coba ngecek di link kita bisa di berbagai marketplace atau di website di codeshop.co.id teman-teman. Iya. Oke, mungkin segitu dulu ya kesempatan kali ini yang bisa kita ulas. Terima kasih atas perhatiannya. See you. Iya.